beberapa teman saya juga seperti itu. Alasannya mungkin manusia Indonesia tuh cenderung menutupi ya, maksudnya munafik. Misal contoh simpelnya tuh pengen terlihat kaya, tapi sebenarnya orangnya secara ekonomi tuh nggak terlalu mapan-mapan banget, tapi karena hanya ingin untuk agar terlihat ya validasi, agar terlihat dia terlihatnya kayaknya kaya gitu. Karena beberapa orang itu kayak baik di depan, tetapi belakangnya itu tiba-tiba rusuh di belakang gitu. Munafik itu cara manusia buat ini deh, memperluas relasi mungkin ya, gitu. Kan nggak semuanya bisa dibuka secara ini ya, seluruh kemungkinan orang baru atau siapa gitu. Kadang tuh kita menyampaikan sesuatu karena ya itu yang baik gitu loh. Kalau seandainya kita terlalu jujur kan takutnya merusak suasana kayak gitu. Bisa jadi tujuannya baik. Ya kan kali aja emang dia ini menjaga hubungan ya kayak gitulah. Ya tergantung konteks ya. Terkadang kan ada pernah dengar pepatah yang bilang soal kita nggak apa-apa berbohong asal pada konteks yang itu nggak membuat kondisi selanjutnya tuh memperburuk kondisi gitu. Misal kayak ada kelompokan gitu, itu ngandelin temen nggak mau ngerjain. Sebagian tuh memang nggak mau ambil resiko karena ya pasti merugikan dirinya sendiri kan. Tapi sebagian yang lain, sebagian kecil lebih tepatnya, itu pasti ada kok yang mau bertanggung jawab. Sebagian setuju ya. Mungkin ada beberapa yang bertanggung jawab ya, saya akui ada. Tapi ada juga yang cenderung melempar tanggung jawab gitu. Apa yang dia lakukan itu beberapa itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain itu berpengaruh negatif gitu. Jadi misalnya untuk pertambangan itu kan lebih ke kapitalis ya, untuk mencari cuan gitu, tapi dia nggak memikirkan dampak dari lingkungan yang ditinggalkan dari pertambangan gitu. Mereka memutuskan sesuatu hal yang tapi nggak tahu domino efek selanjutnya apa. Gitu. Bisa iya bisa enggak, soalnya kalau tadi tuh kemungkinan orang tuh masih belum tahu informasi soal itu, makanya dia bisa jadi kayak menolak, bisa jadi kayak cenderung negatif dan sebagainya lah. Untuk sekarang mungkin tidak ya, karena untuk orang-orang kolot itu biasanya orang Indonesia itu untuk orang-orang generasi tua gitu. Tergantung iman masing-masing. Tergantung, kalau di open minded kayaknya nggak kolot. Ada ibu-ibu yang open minded tapi dia terbuka sama teknologi, sama budaya, ya sama perkembangan juga. Kalau dari lingkungan saya bukan cenderung kolot ya, tapi saking terbukanya jadi FOMO gitu. Dari dulu memang sudah terkemas dengan kisah-kisah horor dan sebagainya, dan juga tahayul dari apalagi di Pulau Jawa gitu. Dari kecil itu misalnya nggak boleh duduk di depan pintu dan sebagainya gitu. Mungkin yang belum terjamah sama yang modernisasi kayaknya ada sebagian, soalnya tempat KKN aku sendiri kayak gitu, yang masih pelosok lah bisa dibilang kayak gitu. Enggak. Kenapa enggak, Pak? Soalnya saya sendiri juga nggak percaya gitu. Iya. Manusia itu emang dibekali keindahan yang nggak akan pernah dipahami oleh satu sama lain lah.
apalagi Indonesia itu kan termasuk negara yang memiliki kesenian tinggi ya, dimana tidak hanya kesenian dalam bentuk tarian atau sebagainya, tapi juga bahasa, adat istiadat dan sebagainya gitu. Dulu sih pas SD suka ngegambar sih, cuman sekarang udah nggak dilanjutin. Ada salah satu teman saya, kan kebetulan saya juga ini kan latar belakang jurusan sastra, jadi teman-teman saya banyak yang suka teater, terus show baca puisi gitu ya, pokoknya yang berbau. Ada yang suka nulis-nulis puisi juga saja gitu ada. Usia yang masih belia tuh mungkin masih ada, cuman karena sektor pendidikan yang kurang mendukung gitu aja, jadi bakat mereka terpendam. Oke, kalau seandainya dibilang nggak punya pendirian dan sebagainya tadi itu, ya pasti itu bukan hal yang terjadi tiba-tiba ya. Itu pasti kan kayak ada dampak dari dalam maupun dari luar. Dari luar kayak orang-orang di sekelilingnya, mungkin keluarga yang membentuk karakternya, kayak gitu kan bisa kan. Ya, kalau orang Indonesia disebut orang Indonesia mungkin iya ya, tapi kalau kita pakai yang orang sekarang ya, generasi sekarang maksudnya, itu mungkin karena beban pikiran yang dibuat-buat sendiri juga. Bisa jadi akhirnya mereka nggak bisa memutuskan untuk memilih kayak gitu. Benar. Menurut saya karena bekas peninggalan penjajah itu kan menggerus jati diri masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terputus dengan sejarah sebelumnya, sejarah nenek moyang, di mana sejarah nenek moyang ini bisa beri semangat kepada setiap orang Indonesia yang membaca sejarahnya dan membentuk jati diri. Ketika mungkin kayak di Majapahit itu bisa menguasai hampir seluruh Asia gitu kan. Sebenarnya orang Indonesia itu hebat-hebat gitu. Cuma karena terputusnya sejarah, maka jati diri negara Indonesia ini terputus juga. Kayaknya kalau karakteristik nih, dia Indonesia itu lumayan ya punya ciri khas. Ya itu sebagian dari karakteristik juga. Kalau boros mungkin karena faktor lingkungan ya, jadi sebagian mungkin. Faktor lingkungan kan pergaulan itu mempengaruhi juga, jadi mungkin dari faktor lingkungan pergaulan sekitarnya yang cenderung dia harus mau gak mau harus boros gitu. Semua orang tuh punya sisi impulsif sih. Jadi semua orang tuh punya, kayak misal ya saya sama teman saya mungkin suka sekali dengan baju gitu, beli baju tren baru, bajunya ganti lagi kayak gitu. Sedangkan saya mungkin punya ketertarikan sendiri, dan itu sama-sama mengeluarkan uang yang banyak. Kayak misalnya kita dapat uang gajian gini, kayak kita udah mengempet kayak pengen beli ini itu, tapi belum gajian. Ketika gajian itu baru kita membelinya gitu, jadi boros. Ya, benar. Saya sendiri juga santai. Ya kebetulan teman saya teman saya ya banyak yang nyantai, jadi saya kayak tergelincir juga jadi. Untuk orang-orang di bawah tekanan mungkin nggak santai ya, tapi kalau nggak punya tekanan mungkin santai. Apa ya, orang Indonesia itu sebenarnya bisa lebih maju gitu ketika mereka itu bekerja keras, mungkin seperti orang-orang Jepang ya. Akan tetapi pasti itu ada dampak negatif. Orang Jepang itu kan bekerja keras tetapi banyak kasus bunuh diri gitu. Bener juga sih, karena misalnya dapat sesuatu yang sulit gitu, terus habis itu menggerutu, aduh susah banget ini, gue mau nyerah dan sebagainya gitu. Menggerutu juga sebagian dari nikmat ya. Menggerutu paling sebagian lebih ke melampiaskan emosi sendiri ya, bukan ke orang lain gitu.
dosen deh misalkan, kayak dosen kan nggak mungkin kita secara lantang kan, maksudnya kan nggak semua orang punya keberanian yang seperti itu, ya kemungkinan begitu. Kalau itu sih menurut saya ini ya, sifat alamiah manusia. Terkadang dia kalau ditimpa suatu masalah kan secara tidak sadar kadang langsung mengeluh, menggerutu gitu ya. Apalagi untuk masyarakat di pedesaan itu, ketika seseorang memperoleh sesuatu itu pasti tetangganya itu akan iri dan ngomongin hal-hal yang enggak seharusnya gitu. Misalnya ada tetangga beli mobil gitu, pasti tetangganya bilang, oh ini pasti uangnya dari ini gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, lingkungan pertemanan ya, kalau saya lihat mungkin cenderung support gitu, supporting ya. Jadi saya belum pernah menemukan teman-teman saya di lingkungan saya pribadi itu yang jengkel ketika melihat pencapaian seseorang. Tapi saya yakin ada seperti itu. Kayak misal ini beda mapel gitu ya, kalau misal matematika, nah sama gurunya itu disuruh maju, nah anak itu suka ngangkat tangan terus. Contoh simpelnya tuh enggan menjawab tidak tahu ketika memang dia benar-benar nggak tahu gitu. Kayak gengsi lah, mungkin kayak karena dia sudah digelari dosen atau apa, jadi kayak seolah-olah aja gitu. Ya dengan berpura-pura pandai mungkin agar dia tidak diremehkan gitu, bisa untuk melindungi dirinya sih sebenarnya kayaknya. Separuh ya, separuh gitu. Ya, enggak. Iya, enggak semuanya sih gitu. Tapi kebanyakan begitu. Iya. Sebenarnya tidak juga sih, karena sebenarnya orang Indonesia sebenarnya ya orang yang pandai, cuma kurang bisa mengaplikasikan kepandaiannya untuk hal-hal yang lebih baik. Bukannya dia sok pintar ya ketika dia menyampaikan sesuatu, ya mungkin karena taunya itu. Kalau dari lingkungan saya, mereka cenderung kalau ada yang lebih tahu, mereka lebih pengen belajar bersama gitu, nanya ke yang lebih tahu. Misal pakai barang, misal jaket ya, terus tanya ini beli di mana gitu, terus ikutan. Mungkin saya lebih lihat di dunia medsos aja gitu, konten kreator yang cenderung meniru konten-konten di luar, orang-orang barat misal gitu. Ada sih suka meniru itu, tetangga saya juga gitu kan, punya ikut-ikutan lah kerja itu kan, di rumah bikin keripik gitu kan, tetangga ikut juga gitu loh. Orang Indonesia ini terlalu meniru apa yang sudah ada gitu, tapi kurang bisa menerapkan ide-ide kreatif yang ada di kepalanya. Padahal banyak orang Indonesia yang juga bisa membuat hal-hal yang sebelumnya tidak ada gitu. Tidak banyak kalau sekarang anak teknik yang menciptakan hal baru. Terus ada lagi tuh kayak obat-obatan juga, enggak, maksudnya yang diciptakan untuk mengobati kan juga sebagai inovasi baru kan. Entah cenderung dari sifat rasa malas gitu, jadi oke lah ini tinggal ngubah apa aja usaha apa ya, iya nggak ada ATM gitu. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi tuh semuanya tuh sebelumnya tuh udah pernah ada, cuma dimodifikasi aja seolah-olah baru.